Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sukses luar biasa. Yes, Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar kembali ya, seperti biasa. Coba sekarang siapa yang tidak masuk ya? Dodi Pak. Siapa? Dodi Kenapa Dodi? lagi sakit. Lagi sakit. Yang lain ada lagi? Nggak ada. Nggak ada. Oh, berarti hari ini yang masuk Dodi sakit. Yang kita doakan semoga Dodi cepat sehat kembali. Mbak, tempat duduknya dirapikan dulu. Ini geser sedikit. Yang lurus dulu. Pokoknya dibuka aja yang dalam kelas. Nah, simpan. Ya, simpan. Ya, yang kurang jadi. Ya. Oke, dirapikan dengan duduknya. Ya. Ya, tetap semangat kita belajar ya supaya nanti ilmu yang kita dapatkan bermanfaat buat kita dalam kehidupan sehari-hari dan masa yang akan datang. Dan pelajaran kita yaitu pendidikan agama Islam. Ya, tujuan belajar kita pada pelajaran tema hari ini tentang makna dari surat Al-Kahfi. Tujuannya yaitu ya, kalian bisa membiasakan diri dalam membaca Al-Quran dengan tartil sesuai dengan tajwid dan makrot hurufnya. Kemudian bisa memiliki dan menerapkan sikap toleransi sebagai implementasi daripada Quran surat Al-Kafirun, dan juga dapat mengetahui dan memahami makna dari surat Al-Kafirun dan juga makna dari toleransi. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Surat Al-Kafirun. Tentang surat Al-Kafirun. Coba siapa yang mau membacakan surat Al-Kafirun? Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abadtum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Luar biasa, bacanya sudah bagus ya dalam membaca Al-Quran. Coba sekarang kita sama-sama membaca surat Al-Kafirun bersama-sama. Ada 6 ayat. Diturunkan di mana? Pertama. Apa sih Al-Kafirun artinya? Apa? Orang-orang kafir. Apa itu orang kafir? Apa? Orang yang tidak menerima ajaran Islam. Orang yang tidak menerima kebenaran ajaran agama Islam. Ya, sekarang kita akan mulai pelajaran baru yang yaitu makna dari surat Al-Kafirun. Sebelumnya kalian mengamati video yang Bapak tayangkan. Mari kita mengenal macam-macam agama. Tempat
ibadahnya kitab suci, hari raya, dan pemuka agama. Islam. Tempat ibadah umat Islam yaitu masjid atau mushola. Kitab suci umat Islam adalah Al-Quran. Hari raya umat Islam yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Pemuka atau pemimpin agama Islam, ulama, ustadz atau kiai. Kristen Protestan. Tempat ibadah umat Kristen Protestan yaitu gereja. Kitab sucinya yaitu Injil. Hari raya umat Kristen Protestan adalah Natal. Pemimpin agama Kristen Protestan yaitu pendeta. Kristen Katolik. Tempat ibadah umat Kristen Katolik adalah gereja. Kitab sucinya yaitu Injil. Dan hari raya umat Kristen Katolik yaitu Natal. Pemuka agama umat Kristen Katolik yaitu pastor. Agama Hindu. Tempat ibadahnya yaitu Pura. Kitab suci agama Hindu yaitu Weda. Hari raya umat Hindu adalah Nyepi. Pemuka agama umat Hindu yaitu Pemangku, Panggita atau Sulinggi, Pinanggita, Todanda. Agama Buddha. Tempat ibadah umat Buddha yaitu Vihara. Kitab sucinya adalah Tripitaka. Hari raya umat Buddha yaitu Waisak. Pemuka agama Buddha yaitu Biksu. Agama Konghucu. Tempat ibadah umat Konghucu yaitu Kelenteng atau Litang. Kitab suci umat Konghucu adalah Shishuji. Dan hari raya umat Konghucu adalah Imlek. Pemuka atau pemimpin agama Konghucu adalah Sushi. Ya, itu tadi video agama-agama yang ada di Indonesia. Di Indonesia saja ada 6 agama ya, tadi yang sudah kita lihat. Nah, sekarang lihat video yang kedua, yaitu tentang apa itu toleransi. Kami Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 1.340 suku bangsa dan 17.000 pulau sebaluas dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote. Mari kita satukan keberagaman dan toleransi di Indonesia, karena persatuan di tengah perbedaan dan keberagaman budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Namun, realitanya di kota besar Indonesia masih terdapat pertikaian akibat perbedaan. Pemicunya adalah hal-hal sepele seperti munculnya pergesekan kelompok mayoritas terhadap kaum minoritas. Selain itu, beragam tindakan negatif muncul, mulai dari penyebaran intoleransi, isu berbau rasisme, hingga ujaran kebencian. Hari ini seharusnya tidak terjadi apabila kita saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan yang ada, mulai dari perbedaan suku, budaya, warna kulit, bahasa, dan kepercayaan. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dengan rasa solidaritas. Saya Dedi dari Sahabat Ilham, mahasiswa Politeknik Pendidikan Cakrawala, Prodi Manajemen. Ya, tadi kita sudah amati video tentang sikap toleransi ya, dari berbagai
suku bangsa, agama, kalau saling menghormati, menghargai, akan tercipta kerukunan. Tapi sebaliknya, kalau tidak saling menghargai, akan tercipta kerusuhan, keributan, ya, dan tidak ada persatuan. Nah, sekarang kalian membaca dari kandungan surat Al-Kafirun. Ya, sekarang membaca yang ada di papan tulis, yaitu kandungan dari surat Al-Kafirun. Sudah baca semua? Sudah. Ini kandungan surat Al-Kafirun, bahwasanya surat Al-Kafirun itu diturunkan sebelum Nabi hijrah. Berarti di mana? Di kota Makkah. Ini sebagai perintah Nabi Muhammad SAW untuk menjawab ajakan kaum kafir, yaitu untuk menyembah berhala yang disembah oleh orang kafir. Jadi Nabi menolak, tidak mau menyembah berhala yang disembah oleh orang kafir, ya. Kemudian surah Kafirun mengajarkan umat muslim untuk toleransi, ya, seperti yang video tadi, toleransi dalam beragama. Setelah kalian mengamati, kemudian membaca kandungan Al-Quran, ada yang mau bertanya? Pak, apa yang dimaksud dengan sikap toleransi? Ya. Apa yang dimaksud dengan toleransi? Ada lagi? Saya Pak. Pak, mengapa kita harus bersikap toleransi dengan orang yang berbeda agama? Kenapa kita harus bersikap toleransi? Ya. Kenapa kita harus? Toleransi. Yang ketiga, Saya Pak, apa manfaat dari sikap toleransi? apa manfaat dari sikap toleransi? Ya. Apa manfaat dari sikap toleransi? Ya. Ada lagi yang lain? Apa contoh dari sikap toleransi? Apa contoh dari sikap toleransi? Ada lagi yang menambahkan, yang menanya lagi? Sudah cukup? Ya, ini ada pertanyaan dari teman kamu ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan toleransi? Yang kedua, kenapa kita bersikap toleransi? Yang ketiga, apa manfaat dari sikap toleransi? Yang keempat, apa contoh dari sikap toleransi? Nah, dari pertanyaan ini ya, silakan kalian berdiskusi, membuat kelompok ya. Ini yang sebelah sini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, sebelah sini sebagian kelompok 3 ya. Sekarang kalian untuk merubah posisi mejanya supaya enak untuk berdiskusi. Ya, silakan. Ya, silakan kalian berdiskusi untuk mencari jawaban dari pertanyaan teman kalian tadi ya. Ini sebagai lembaran diskusinya ya.
untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok mana yang siap? Kelompok 1 sudah siap? Silakan siapa yang membaca? Ya. Kelompok 1. Toleransi adalah sikap menghargai perbedaan semua umat manusia, baik perbedaan agama maupun perbedaan suku. 2. Kenapa kita harus toleransi? Yaitu supaya tercipta hidup rukun walaupun berbeda agama. 3. Manfaat dari toleransi adalah memupuk persaudaraan sesama teman, menghargai dan bekerja sama yang terjalin dengan baik. Maka rasa persaudaraan antara sesama teman yang kuat meski punya latar belakang yang berbeda-beda. Contoh, 1. Tidak memaksa agama yang dianut ke seseorang yang berbeda keyakinan. 2. Menghargai dan menghormati agama yang dianut orang lain. 3. Tidak mengganggu ibadah dan jalannya kegiatan keagamaan orang lain. Iya, bagus, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang untuk kelompok 2 yang untuk menyampaikan hasil diskusinya. Siapa yang akan baca? Reza, ya Reza, ayo silakan baca. Yang keras. Ya. Kelompok 2. 1. Toleransi adalah sikap menghormati agama lain dalam menjalankan ibadahnya masing-masing. 2. Kenapa kita harus toleransi? Karena dengan adanya toleransi dapat menciptakan kerukunan dan memberikan rasa nyaman terhadap sesama yang memiliki perbedaan dalam budaya agama. 3. Manfaat toleransi. Masyarakat akan aman, tidak ada keributan karena saling menghormati perbedaan yang ada. Contoh 1. Tidak menghina dan merendahkan agama orang lain. 2. Berteman dengan orang yang berbeda keyakinan. 3. Tidak merusak tempat ibadah agama lain. Ya, bagus, tepuk tangan. Ya, Muiz, kelompok 3. Silakan. Kelompok 3. Toleransi adalah memperlakukan orang-orang yang berbeda agama dengan baik, menerima dan menghargai perbedaan. Kenapa kita harus bersikap toleransi? Karena membuat kehidupan semakin rukun dan damai, serta dapat meningkatkan rasa persaudaraan. Manfaat toleransi. 1. Menjaga hubungan masyarakat agar tetap harmonis di tengah perbedaan. 2. Mencegah terjadinya perpecahan akibat banyaknya perbedaan. 3. Meningkatkan persatuan antara umat beragama. Contoh 1. Tidak mengucilkan warga yang berbeda keyakinan di lingkungan tempat tinggal. 2. Menerima perbedaan orang lain. 3. Tidak mengganggu kegiatan ibadah agama lain. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, itulah hasil diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2 juga kelompok 3. Nah, sekarang kita simpulkan nih hasil diskusi ini. Coba, apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Ya. Islam mengakui adanya agama lain selain Islam. Islam mengakui adanya keyakinan ya atau agama lain yang ada di dunia ini. Ya, masih di Indonesia. Agama kayak di Indonesia ada agama Islam, Kristen, Hindu, ya, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita mengakui keberadaannya. Ya. Nah, apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Apa? Kita boleh bergaul dengan orang yang berbeda agama. Jadi Islam itu membolehkan. Islam itu membolehkan kita bergaul dengan orang yang berbeda agama. Jangan dikucilkan, ya. Nggak mau berteman. Jadi kalau ada teman kita yang beda agama, ya, kita boleh bergaul, ya. Bermain, bergaul, tapi hanya dalam urusan muamalah, hanya dalam urusan sosial, hanya dalam urusan kemasyarakatan. Kalau dalam hal beribadah, kita tegas, artinya tidak mencampur adukan agama kita dengan agama yang lain. Yang misalnya kita mengikuti ibadah orang Kristen, itu bukan toleransi, karena soal kafirun sudah jelas
menjelaskan lakum dinukum waliyadin. Apa artinya? Untukmu agamamu, untukku agamamu. Untukmu agamamu, untukku agamamu. Jadi masing-masing ibadah, orang Islam ibadah agama Islam, orang Kristen ibadah agama orang Kristen. Jangan orang Islam ikut campur ibadah agama orang Kristen. Ya, itu dalam hal seperti itu tidak boleh dalam akidah. Tapi dalam kemasyarakatan kita harus kerjasama dengan orang yang beda agama, ya dalam hal sosial, ya kehidupan sehari-hari. Nah itu diharuskan dan dianjurkan, ya jangan yang beda agama kita kucilkan, ya jangan yang beda agama kita nggak mau berteman, tapi kita harus bersama, ya saling menghormati. Ya baik, sekarang kita akan melakukan evaluasi, ya kalian. Ya sekarang kalian mengerjakan lembar kerja, ya yang Pak Guru berikan untuk dijawab dan diisi. Sudah selesai? Evaluasi soal tadi sudah selesai. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang tema ketika bumi berputar, ya. Mengimani hari kiamat. Ya. Baiklah, mungkin sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sebenarnya Pak Guru berpesan supaya kita selalu bersikap toleransi terhadap orang yang berbeda agama dengan kita. Mungkin sampai di sini, mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.